Dunia kriminal baru saja kehilangan satu nama besar. Tapi jangan salah, ketika seorang raja jatuh, perang justru bisa dimulai. El Mencho, nama yang selama bertahun-tahun menjadi mimpi buruk aparat keamanan. Sosok yang berdiri di puncak salah satu kartel paling brutal di dunia, Cartel Jalisco Nueva Generación. Pria bernama asli Nemesio Ruben Oseguera Cervantes ini bukan sekadar bos narkoba biasa. Ia membangun kerajaan. Ia membentuk pasukan bersenjata dengan perlengkapan militer. Ia menguasai jalur distribusi narkotika bernilai miliaran dolar. Dan ia membuat negara seperti Meksiko hidup dalam bayang-bayang ketakutan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, ia dikabarkan tewas dalam operasi besar-besaran. Operasi yang disebut-sebut melibatkan intelijen lintas negara. Operasi yang tak hanya mengguncang kartelnya, tapi juga mengguncang peta kekuatan kriminal global. Dan ya, Amerika Serikat disebut ikut berperan dalam operasi ini. Hadiah jutaan dolar, perburuan bertahun-tahun, dan akhirnya, satu peluru, satu operasi, satu nama tumbang. Tapi mari kita jujur, apakah benar ini kemenangan, atau hanya awal dari kekacauan yang lebih besar? Karena sejarah perang kartel selalu menunjukkan satu pola yang sama. Saat pemimpin mati, anak buahnya berebut tahta. Saat tahta kosong, darah mengalir. Laporan kerusuhan mulai bermunculan. Jalan diblokade, kendaraan dibakar, aparat diserang. Kematian satu orang bisa memicu gelombang kekerasan yang jauh lebih luas. Dan jangan lupa, CJNG bukan organisasi kecil yang bergantung pada satu figur. Ini adalah mesin uang, mesin senjata, mesin kekerasan. Jika satu kepala dipotong, siapa yang menjamin tidak ada kepala lain yang lebih muda, lebih nekat, dan lebih brutal? Presiden Claudia Sheinbaum menyerukan ketenangan. Pemerintah menyatakan ini langkah besar dalam perang melawan kartel. Tapi rakyat tahu, perang ini sudah berlangsung puluhan tahun. Dan belum pernah benar-benar selesai. Selama permintaan narkotika global masih tinggi. Selama uang haram mengalir seperti sungai. Selama korupsi dan kemiskinan masih menjadi celah. Maka akan selalu ada El Mencho berikutnya. Yang menarik adalah ini, apakah kematian ini akan melemahkan CJNG? Atau justru memecahnya menjadi faksi-faksi kecil yang lebih sulit dikendalikan. Karena dalam dunia kriminal terorganisir, fragmentasi seringkali lebih berbahaya daripada satu pemimpin kuat. Satu raja bisa dipantau, 10 panglima liar jauh lebih sulit dihentikan. Dunia kini menyaksikan, apakah ini akhir dari sebuah era, atau awal dari bab paling berdarah. Karena ketika kekuasaan bernilai miliaran dolar diperebutkan, negosiasi jarang terjadi. Yang terjadi adalah konfrontasi. El Mencho mungkin telah jatuh. Tapi perang melawan kartel belum tentu ikut mati. Dan mungkin, justru baru saja memasuki fase paling berbahaya.